Oke, kita mulai ya. Ya, Pak. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita di mata kuliah analisis struktur 2. Kita akan membahas metode slope deflection ya masih. Nah, kali ini kita akan membahas metode slope deflection untuk portal bergoyang. Ya, sudah kita ketahui ya di pertemuan kemarin apa-apa ciri dari portal yang bergoyang ya. Jadi kombinasi dari kriteria 1 dan ketiga kriteria berikutnya ya, salah satu dari 3 kriteria berikutnya ya. Nomor 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu ya. Maka kalau memenuhi kriteria ini maka dia disebut dengan portal yang bergoyang. Nah, untuk penerapan pada portal bergoyang, metode slope deflection itu tetap memenuhi kaidah-kaidah kaidah-kaidah dari keseimbangan ya, keseimbangan momen. Jadi pada join dia harus sigma momen harus sama dengan 0 ya. Ya, jadi kalian harus tahu yang namanya join ya. Nah, join itu apa? Join itu adalah pertemuan dari dua batang atau lebih, itu satu ya. Join adalah pertemuan dari dua batang atau lebih. Nah, titik A, B, C itu adalah join. Kemudian peletakan itu juga join. Ya, itu adalah join ya. Kemudian join itu dihubungkan dengan kaku ya. Jadi dianggap join ini kaku ya. Khusus join yang pertemuan ya, itu dianggap kaku. Kemudian ini tadi yang nomor 3, sigma momen sama dengan 0 ya. M2 ditambah M3 ditambah M7 sama dengan 0. Berarti itu pada titik B ya. Pada titik B itu sigma momen sama dengan 0 atau di join sama dengan 0. Sigma momen A juga sama dengan 0, sigma momen C juga sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah kondisi keseimbangan geser ya. Kondisi keseimbangan geser kalau dia bergoyang ke samping ya. Kalau dia bergoyang ke samping maka gaya W1 pada titik A itu akan menimbulkan geseran ke samping gaya geser H5, H7 dan H9 ya. Di mana keseimbangan horizontal harus sama dengan 0 maka W1 ya W1 ditambah H5 ditambah H7 ditambah H9 harus sama dengan 0 ya. Kemudian H5, H7 dan H9 ya kayak geser itu adalah ekspresi dari momen ya, ekspresi dari momen ujung ya, ekspresi dari momen ujung pada kolom-kolomnya di diagram free body ya, diagram free body. Jadi misal H5 ya. Jadi H5. Nah, berarti ini H5 ini ada ekspresi dari momen ujung. Berarti M5 dibagi L ditambah M6 dibagi L. Nah, ini L-nya. Ya. Nah, itu maksudnya ekspresi dari momen-momen ujung. Ya. Analogi dengan yang analogi juga untuk H7 dan H9. H7 berarti M7 per L dibagi M8 ditambah M8 per L. Ini juga ada L. Kalau ini L1, ini L2, yang ini L3. Ya, itu ya. Itu yang dimaksud dengan ekspresi dari
momen-momen ujung. Kemudian kita mengecek kondisi geser, ya, kondisi geser. Kondisi geser itu ya tadi sigma H harus sama dengan 0 dengan ekspresinya tadi, ekspresi dari gaya geser yang merupakan ekspresi dari momen-momen ujung. Nah, ini yang ini ya. Kemudian kita cek gesernya. Nah, ini kita akan mendapatkan persamaan akibat gaya geser. Nah, perbedaan persamaan slope yang kita bentuk pada portal bergoyang ini, persamaan slope pada yang portal bergoyang ini perbedaannya dengan yang tak bergoyang adalah pada kolom, ya, perbedaannya pada kolom. Kalau baloknya sama. Nah, pada kolom itu ketambahan ini, ketambahan akibat goyangan. Ketambahan akibat goyangan. Ya, nih pada kolom berarti pada kalau gambar tadi berarti pada AB, BA, CD dan DC kalau gambar yang tadi. Jadi pada nah ini kalau ini berarti pada yang gambarnya yang ini. Nah, ini berarti pada kolom pada bagian ini dan bagian ini. Ya, ini perbedaannya dari yang tak bergoyang. Jadi ketambahan bagian 3 delta dibagi L, ya, 3 delta dibagi L pada rumus slope-nya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Kita punya portal sama persis kayak contoh soal yang minggu lalu yang untuk yang tak bergoyang, tetapi titik C ini dilepas, ya. Jadi titik C jadi bebas. Kalau yang bergoyang titik C ada kekangan, ya, ada peretakan atau ada kekangan atau ada join, sehingga dia tidak bergoyang. Kalau ini dilepas, jadi dia akan bergoyang. Bisa kita buktikan dari rumus cek pergoyangan, ya. Cek pergoyangan bisa kita buktikan di sini. Nah, di sini ternyata n-nya sama dengan 1, ya, lebih besar dari 0. Lebih besar dari lebih besar dari 0 ya ini ya. Lebih besar dari 0, maka dia ada pergoyangan. Setelah itu, jadi dari rumus sudah bisa kita ketahui portal itu bergoyang atau tidak. Tapi dari gambar atau dari strukturnya sendiri sudah bisa kita logikakan bahwa dia akan bergoyang, ya. Kalau ujung-ujung bebasnya itu tidak ada yang mengekang, maka itu akan terjadi pergoyangan. Kemudian berikutnya kita tentukan momen primer. Ya. Momen primer berarti kita tinggal masukkan saja sesuai rumus. Ya. Sesuai rumusnya dengan kondisi beban dan kondisi perletakan. Kondisi beban ini, kondisi perletakan ini, kondisi perletakan. Ya, jadi tinggal dilihat rumusnya dari tabel yang sudah kita ketahui. Oke. Dapatkan momen BA, ya, kemudian juga momen BC, ya. Kemudian pada kolom, ya, karena tidak ada beban maka tidak ada momen primer, ya. Jadi ingat kalau tidak ada beban maka momen primer tidak ada. Selanjutnya kita tentukan atau kita lihat batas-batasnya, ya, kondisi batasnya atau kondisi perletakannya kita lihat. Titik A, perletakan roll. Nah, kalau perletakan roll kan sesuai dengan kaidahnya bahwa di perletakan sendi atau roll tidak ada momen atau momen sama dengan 0. Kemudian di perletakan D itu dia jepit. Nah, kalau jepit kita ketahui bahwa kalau di kondisi jepit maka tidak ada translasi. Ya, artinya theta D sama dengan 0. Kemudian titik B adalah join. Ya, artinya pertemuan 2 batang atau lebih. Ya, berarti sigma momen harus sama dengan 0. Jadi sigma momen harus sama dengan 0.
Ya. Selanjutnya kita cari kekakuan batang. Nah, kenapa kekakuan batang kita cari? Karena salah satu ujung dari batang itu memiliki perletakan sendi atau roll. Maka ini harus kita cari. Jadi kekakuannya itu harus kita samakan ya. Jadi kita samakan persepsi dari kekakuan masing-masing batang. Ya. Oh ya, sebelum lanjut ya apa? Yang namanya batang ya. Tadi kan kalau join adalah pertemuan antara dua batang. Nah, kalau batang yang namanya batang adalah elemen atau elemen struktur yang dibatasi oleh dua join. Nah, itu disebut batang. Itu disebut batang atau member atau elemen. Ya, jadi dua apa namanya bagian struktur atau bagian elemen yang dibatasi oleh dua join. Dua join itu disebut batang. Maka kalau dia cantilever seperti ini, nah ini nih dia bukan batang, ini bukan member ya. Karena dia cantilever, karena dia tidak dibatasi oleh dua join. Ya, tidak dibatasi ya. Oke. Nah, jadi karena salah satu ujungnya itu adalah sendi, ya, maka kita kekakuannya harus kita persepsikan, kita samakan persepsi dari kekakuan dengan cara seperti ini, ya, dengan cara seperti ini, jepit roll, jepit-jepit, jepit-jepit, ya, kita persamakan persepsi. Selanjutnya kita hitung atau kita bentuk persamaan slope-nya atau persamaan momen ujung, ya, ini bukan momen batang. Momen ujung, persamaan momen ujungnya atau persamaan slope ya. Ya, momen MBD, nah, kita pakai rumus yang sudah kita rumusnya ya. Momen primer BD ditambah kekakuan BD ditambahkan theta B plus setengah theta D ditambah 1/2 delta per L. Nah, ini sama saja dengan rumus yang sebelumnya ya. Yang rumus nah ini rumus bakunya. Nah, ini kan di sini kan dia 3. Nah, ini dibagi 2 semua. Nah, dibagi 2 kan berarti ini kan jadi tinggal 1, ini setengah, ini 1/2. Ya. Nah, di sini kan dia dibagi 2 semua. Bagi 2 semua. Oke, nah. Sehingga kita dapatkan persamaan slope untuk masing-masing batang. Ya, nah, dengan melihat kondisi batas, ya kondisi batas pada yang bagian B, kita bisa bentuk persamaan persamaan slope-nya menjadi seperti ini. Ya. Dengan melihat kondisi batas di mana sigma MA sigma momen MAB sama dengan 0, maka ketemu persamaan 1. Kemudian MBA dengan melihat theta A dan theta D sama dengan 0, maka kita dapatkan MBA ya. Dan MBD ya. Juga MDB. Ya, dengan memasukkan nilai theta A dan theta D sama dengan 0 sesuai dengan kondisi batas pada bagian B. Lalu melihat kondisi yang berikutnya yaitu titik B. Titik B adalah join, berarti sigma momen B sama dengan 0. Maka persamaannya MBA ditambah MPC ditambah MPD sama dengan 0. Maka kita dapatkan persamaan yang nomor 7. Ya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu kita di sini sudah mendapatkan persamaan ada ya persamaan sudah ada 7. Selanjutnya kita membuat persamaan berikutnya yang berdasarkan keseimbangan struktur atau berdasarkan gaya geser. Ya, berdasarkan gaya geser kita bentuk. Nah, di sini bedanya dengan yang struktur tak bergoyang.
Kalau struktur tak bergoyang, kita tidak perlu membuat persamaan yang nomor 8 ini, yang persamaan yang berdasarkan gaya geser. Kita tidak perlu membuat ini. Tapi kalau yang bergoyang, kita perlu membuat persamaan keseimbangan struktur. Oke, ya. Selanjutnya kita lihat membuat bentuk persamaan berdasarkan keseimbangan atau keseimbangan gaya geser. Di titik A adalah roll, maka momen gaya horizontal di A adalah 0. Kemudian sigma horizontal harus sama dengan 0, ya. Berarti HD sama dengan 0. Kenapa? Karena HA ditambah HD sama dengan 0. Ya kan, dari sigma H sama dengan 0 ini. Kalau ini 0, maka ini pasti juga 0. Nah, gitu ya. Ya. Sigma H sama dengan 0, berarti HA tambah HD sama dengan 0. Di mana HA-nya 0, maka HD ya 0. Kemudian batang MB, batang B, batang MB ya. Di titik B, ya di titik B itu sigma MB sama dengan 0. Ini harusnya titik B. Titik B. Titik B, sigma MB sama dengan 0. Berarti MBA ditambah MBD ditambah MBC sama dengan 0. Ya. Gimana MBD, ya, MBA itu adalah HD dikali 3. Ya, lalu ditambah MBB ditambah MBD. Nah, tinggal kita masukkan berdasarkan persamaan slope yang sebelumnya. Persamaan slope di sini ya, nomor 4 dan nomor 5. Nah, nomor 4 dan nomor 5. Masukkan, maka kita dapatkan persamaan yang nomor 8. Oke, lanjut. Nah, setelah ini kita tinggal selesaikan. Kita tinggal selesaikan menggunakan eliminasi maupun substitusi ya. Kita gunakan eliminasi maupun substitusi. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan momen ujungnya ya, momen MAB, MBA, MBD dan MBB. Lalu untuk mengetahui kebenaran dari perhitungan kita kontrol ya. Kita kontrol pada titik B. Tadi kan titik B MBA ditambah MBC ditambah MBD harus sama dengan 0. Nah, menggunakan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di momen ujung, kita masukkan angka-angkanya, maka ini harus sama dengan 0. Nah, ini kan ketemu 0,002. Nah, ini kan kurang lebih 0 ya. Nah, berarti perhitungan kita sudah betul ya. Jadi perhitungan kita untuk mendapatkan momen ujung itu sudah betul. Nah, selanjutnya kita buat diagram free body. Nah, diagram free body sama seperti yang di struktur yang tak bergoyang kemarin. Nah, sudah ini tidak perlu kita ulang lagi sudah. Ini juga pada saat kelaperon juga sudah kita pelajari bagaimana cara buat free body. Di analisis struktur 1 waktu konsisten deformasi juga sudah kita pelajari untuk membuat free body. Gunanya apa sih buat free body ini? Nah, ini untuk memudahkan kita untuk membuat bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal. Itu satu. Terus kedua, untuk sebelumnya nomor 1 adalah untuk mengetahui reaksi perletakan. Nah, ini reaksi perletakan ini. Ini reaksi perletakan. Reaksi perletakan. Nah, setelah itu
nomor 2 adalah untuk memudahkan kita untuk membayangkan bagaimana diagram bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal. Itu gunanya dari diagram free body ini. Sebenarnya kalau sudah bisa berimajinasi gitu ya, itu sebenarnya diagram free body ini bisa saja ditaruh di mana di kepala, jadi langsung digambar gitu bisa ya, bidang momen bintang normal. Selanjutnya kita kontrol strukturnya ya, kontrol secara keseluruhan. Ada 3 ya, ada sigma momen, ada sigma vertikal, ada sigma horizontal. Nah, ini semuanya 0. Semuanya 0. Nah, ini sudah sesuai dengan kaidah dari suatu struktur. Suatu struktur dikatakan stabil ya jika sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0 berarti gedung ini, struktur ini tidak berputar. Tidak berputar. Sigma vertikal sama dengan 0 berarti gedung ini tidak mengalami penurunan. Ya. Sigma horizontal sama dengan 0 berarti gedung struktur ini tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan bidang momen dan lintang. Kita gambar dulu ya strukturnya, apa elemen strukturnya. Kita awali dari elemen struktur AB. Kita awali dari struktur AB. Ya, jadi untuk membuat bidang momen dan bidang lintang itu ya memang tidak mutlak, tapi seharusnya dibuat gambar elemen strukturnya beserta gaya-gayanya. Ya, ini seperti gambar ini. Ya. Sehingga nanti memudahkan. Nah, ya gambar ini dari mana? Ya dari free body tadi yang sudah kita buat. Nah, ini free body yang ini di bagian AB ini. Kita ambil, kita taruh di sini. Nih. Kemudian kita hitung momennya. Nih. Dari sini dari gambar ini kita mudah untuk membayangkan bagaimana rumus momennya dan rumus lintangnya. Nah, ini kan kalau kita lihat gambar ini, kita bergerak dari A menuju B, ya, dari A menuju B. Nah, X dari A menuju B berarti balok A ke A aksen itu adalah X-nya adalah dari 0 ke 2. Kenapa dari 0 ke 2? Karena jarak dari A ke A aksen itu adalah 2. Nah, makanya di sini angkanya 2. Lalu kita buat rumus momennya. Rumus momennya adalah gaya horizontal di A diarahkan ke bentang A aksen ini. Jadi berarti ini VA dikalikan X. Ini kan X. Nah, ini VA kalikan X. Ditambah MAB. MAB itu di sini. Ini kan di sini kan ada momen MAB. Terlepas dari nanti MAB ini ternyata 0. Kenapa 0? Karena titik A adalah roll. Nah, jadi tinggal kita masukkan X sama dengan 0, ketemu momen di titik A. Nah, dihitung 0. Ya, sesuai dengan kondisi batasnya tadi. Di A kan MAB kan 0. Kemudian masukkan X sama dengan 2, maka ketemu momen di A aksen. Masukkan rumusnya, ketemu angka ini. Lalu dari balok A aksen ke B, berarti kita mulai X-nya dari sini. Ya, berapa ininya? Ininya kan adalah 2 jaraknya. Nah, sama juga kayak tadi. Nah, untuk momennya, maka kita awali rumusnya dari titik A tetap. Jadi ada VA tetapnya. VA dikalikan jaraknya terhadap bentang A aksen B. Berarti 2 ditambah X. Nah, ini kan dijadikan X di sini. Jadi 2 ditambah X. Lalu dikurangi P1. P1 kenapa min? Karena dia ke bawah. Di P1 kalikan X.
lalu ditambah MAB. Lalu tinggal masukkan X sama dengan 0, kita ketemu MA aksen. Nah, ketemu angka ini. Nah, ini kan sama dengan ini, harus sama. Sama. Ya, kalau nggak sama berarti membuat rumus ini salah. Ya. Lalu masukkan X sama dengan 2, ketemu M, D, ketemu angka ini. Nah, ini harus sama dengan momen ujung yang udah kita hitung tadi, momen ujung. Nah, ini kan momen ujungnya ini yang kita hitung pakai persamaan slope tadi ini. 2,526. Nah, ini kan kurang lebih sama dengan 2,528. Selisihnya kan 0,002. Nah, ini harus sama. Kalau nggak sama berarti membuat rumusnya ini salah. Ya, pasti membuat rumus momen ini salah kalau nggak sama antara momen ujung yang dihitung di sini dengan momen ujung yang tadi dihitung dengan persamaan slope. Kenapa dikunci di sini kesalahannya? Karena kita sudah kontrol strukturnya tadi. Kontrol struktur tadi kan sudah betul. Berarti angka-angka momen ujungnya sudah betul. Jadi kalau ada ketidaksamaan, berarti kesalahannya ada di membuat rumus momen ini. Oke, lanjut. Nah, untuk bidang lintang ini ya, bidang lintang adalah turunan dari momen. Nah, kalau rumus momennya ini, maka diturunkan. Turunannya, ini adalah turunannya. Turunan. Nah, ini turunan. Turunan. Jadi kalau rumus momennya sudah ada, nah, gampang sudah membuat bidang lintang. Tinggal masukkan rumus, tinggal turunkan saja rumus momennya. Yang ini juga sama. Ya, yang bentang A aksen B juga sama. Tinggal diturunkan rumus persamaan momennya. Rumus momennya tinggal diturunkan. Ini, nah ini turunannya, ya, turunan dari rumus ini. Ya, selanjutnya, ya, udah kita tinggal ini untuk bidang selanjutnya ya, untuk B aksen dan untuk B aksen C sama juga kayak tadi prosesnya. Ya. Kita gambar dulu, jangan lupa kita gambar dulu ininya. Pak, PA-nya 1,868 atau 1,368. PA-nya 1,868. 1,368 ya yang benar. Berarti ini sebelum saya rubah. Yang digambar belum saya rubah. Ya. Yang digambar belum saya rubah. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Di pribodinya 1,368 ya. Ini nanti bisa dicek saja perhitungan ini ya, perhitungan ini cek nih 1,368 kali 2 berapa, ketemukan angka ini, cek juga di sini ya. Oke, makasih atas pertanyaannya. Oke, ini selanjutnya untuk ini ya, untuk bentang BC sama juga prosesnya. Nah, setelah itu kita tinggal membuat gambarnya sesuai dengan hitung-hitungan tadi. Nah, ini kan sini momen di titik H aksen. Ini momen di titik B. Ya, ini momen di titik D. Nah, kemudian ini lintang. Ini lintang di titik A, lintang di titik B, lintang di titik B. Ini lintang di titik C aksen. Ini ya, ini. Bidang normal itu adalah gaya yang sejajar batang. Nah, ini. Jadi ada di sini. Di sini tidak ada, karena ini nggak ada gaya horizontal. Tadi kan di sini HA kan sama dengan 0. Nah, HA kan sama dengan 0, berarti tidak ada. Jadi ada di sini. Hanya ada sini, ini HD. HD, PD. Ya, PD. Inilah PD.
Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Enggak. Ya, oke. Contoh soal yang kedua. Nah, ini lintangnya ya, lintang untuk apa? Bentang BC. Contoh soal kedua. Untuk contoh soal kedua, ini yang Zoom ini saya tutup dulu ya, saya tutup dulu karena waktunya sudah tinggal sedikit, jadi ini saya tutup dulu, nanti nanti masuk lagi ya, masuk lagi billing yang sama. Jadi ini saya tutup dulu, nanti setelah itu masuk lagi kita lanjutkan untuk yang soal yang kedua.